Sobat ISIP, selamat datang di Hai Podcast, Hubungan Internasional Podcast. Pada episode kali ini, kalian akan ditemani aku, Hilwa, dari jurusan Hubungan Internasional. Dan kita akan membahas topik yang sangat seru dan relate, apalagi untuk Gen Z. Seperti yang kita tahu, para Gen Z atau generasi muda sekarang itu hidup dengan berjalannya arus teknologi yang sangat cepat, ya kan? Mulai dari berbagai aspek. Begitu juga dengan aspek pembayaran dan perjualbelian yang berbasis digital. Seperti yang kita tahu, kita mengalami transformasi digital yang sebelumnya kita melakukan pembayaran hanya dengan uang tunai, kita kemana-mana harus bawa dompet yang sangat tebal. Tapi sekarang kita bisa melakukan pembayaran melalui handphone dan juga e-money. Nah, selain pembayaran digital, kita juga hidup dengan yang namanya proses jual beli yang berbasis digital juga nih teman. Kita bisa membeli barang, membeli makanan itu melalui handphone kita, melalui e-commerce dan platform-platform sosial media lainnya. Nah, tapi untuk membahas hal ini kita nggak sendirian, karena aku ditemani dengan narasumber keren kita kali ini yang merupakan seorang florist muda yang memanfaatkan digitalisasi untuk hal yang sangat positif. Kita kenalan dulu, tak kenal maka tak sayang, maka kita akan kenalan dengan narasumber kita kali ini. Boleh perkenalan singkat, nama, terus bagaimana kesibukannya? Oke, halo semuanya, halo Hilwa, nama aku Dini. Aku sekarang semester 4 juga, mahasiswa di, boleh disebutin namanya? Boleh. Di Gunadarma. Aku jurusan sistem informasi, gak seliner sama usaha aku saat ini, tapi gak apa-apa. Gitu ya sih. Iya, jadi Kak Dini ini adalah seorang mahasiswa dari Gunadarma yang jurusannya sistem informasi, tapi di samping perkuliahannya beliau juga membuka UMKM ya. Itu jualan apa Kak Dini kalau boleh tahu? Itu aku jualan bunga palsu dari pipe cleaner. Kalau kalian tahu pipe cleaner itu kawat bulu. Nama usahanya sebenarnya Kembang Berseri. Itu nanti mungkin di akhir boleh dicek-cek ya. Boleh ya? Iya. Nanti kita sertakan namanya. Benar, itu aku baru bikin dari 2024 akhir gitu. Oh gitu? Iya. Nah, boleh diceritakan gak sih Kak Dini kayak awal mula Kak Dini berencana nih, maksudnya kayak wah nama ini nih Kembang Berseri ini nih ada filosofinya gak di balik nama itu? Ada ceritanya? Iya. Oke, boleh dong diceritain Kak Dini. Sebenarnya pas awal-awal milih itu kan kayak aku pengen nama yang otentik gitu. Iya. Cuma kayaknya kalau dari nama aku kurang cocok gitu kayaknya. Kurang menjual iya, gitu ya. Lidini Hanifa. Itu nama aku BTW. Oh iya. Kayaknya enggak cocok kepanjangan gitu ya. Terus aku bingung apa ya. Kan mostly tuh aku suka branding yang ala-ala pakai bahasanya tuh Indonesia gitu loh. Biar Indonesia banget. Terus aku nyari kayak dari bahasa-bahasa yang puitis artinya gitu. Cuma kebanyakan udah dipakai kayak kalau kalian tahu mungkin ada ronce gitu-gitu. Itu lucu. Aku tuh terinspirasi dari yang kayak gitu. Aku pengen namanya tuh lokal banget. Terus akhirnya aku nemuin Kembang Berseri. Kenapa Berseri? Soalnya kita tuh punya slogan kayak apa tuh? Semoga harimu berseri selalu. Jadi aku pengen orang yang nerima bunga aku tuh selalu bahagia. Iya, harinya tuh beneran langsung berseri-seri gitu sih. Oke. Sekarang aku mau tahu juga dong Kak, gimana pertama kali Kakak berencana untuk buat UMKM ini? Ceritanya. Jadi kayak apa tiba-tiba kayak wah kayak seru nih kalau jualan atau kayak aduh lagi butuh uang banget nih atau kayak gimana tuh Kak ceritanya? Sebenarnya ini jadi agak mundur jauh juga sih. Boleh. Dari awal tuh aku emang pengen jualan, pengen bisnis. Aku pengen kuliahnya juga tadinya jurusannya bisnis gitu-gitu kan. Cuma aku SMA-nya IPA dan akhirnya aku belum lolos di PTN manapun yang berhubungan dengan bisnis. Terus akhirnya aku masuk jurusan sistem informasi. Karena emang seliner sama kemampuan juga matematika gitu-gitu kan. Cuma aku kira niat si bisnisnya ini tuh udah hilang gitu. Ternyata belum. Dan kebetulan namanya mungkin kebanyakan cewek kan yang suka yang cantik-cantik bunga-bunga gitu ya. Bener. Jadi dari yang awal tadi aku ceritain, ada belum ya? Aduh maaf lupa.
eh aku nyobain lihat tutorial karena lagi bosan itu. Akhirnya aku nyobain beli bahan-bahannya, pipe cleaner lagi tren waktu itu, terus aku nyoba bikin, aku posting, terus temen aku ada yang suka, terus dia minta bikinin buat pacarnya. Terus dari situ aku pikiran kayak apa gue jual aja gitu. Karena, tapi ada kesulitan gak sih Kak pas nyoba, kayak pas nyoba tuh langsung kayak aduh kayaknya jelek deh, kayaknya enggak banget nih buat dijual gitu? Ada banget, itu pas aku bikin kayak aku minta validasi ke banyak banget temen aku kayak dia ini udah cocok belum ya, Han ini udah bagus belum ya. Terus semua temen aku tuh bilang kayak bagus, tapi kayak ada tapinya gitu loh, kayak iya sih emang belum layak jual banget, masih mencong-mencong kemana-mana gitu. Terus akhirnya tapi aku mikirnya kayak ya udah mulai aja dulu kan. Akhirnya benar. aku langsung bikin IG-nya, nyari filosofis nama gitu-gitu, branding, color palette segala macem, mulai jualan. Ada aja yang suka padahal itu masih jelek gitu ya. Tapi emang kadang kita ngerasain masih kayak aduh kurang nih, tapi buat orang yang emang suka itu pasti kayak ih bagus. Iya. Berarti perjalanan ini dimulai juga nggak kayak kakak langsung tek bikin langsung wah bagus banget nih, enggak ya? Berarti benar-benar proses dari awal mencong-mencong sampai udah stabil berarti sekarang ya, udah konsisten bentuknya. Lumayan, udah ada ciri khasnya sendiri. Iya benar. Nah selain berarti hal yang menginspirasi kakak buat bikin UMKM ini adalah karena basic kakak yang emang pengen bisnis ya, pengen bisnis, tapi kayak nggak sih buat berbisnis itu kuliah di bisnis, buat tetap kayak kakak masuk sistem informasi tapi kakak tetap bisa berbisnis di sampingnya, terlebih dengan hal yang kakak suka, yaitu florist itu ya. Oke. Nah terus aku mau nanya deh, kan ini udah jalan berapa bulan berarti? Dari 2024 akhir? Iya, Agustus. Agustus. Udah hampir mau setahun ya? Iya, 10 bulanan. 10 bulanan. Nah, itu kakak tuh bekerja sendiri atau ada tim? Sendiri. Bener-bener Pure sendiri. Nah, itu kakak pernah gak sih Kak ada di kayak orderan lagi masuk mulu nih, tapi kakak lagi kayak hektik, apalagi kan kakak juga seorang mahasiswa ya? Itu ada gak kayak gitu? Ada banget. Jadi aku mau cerita dikit. Boleh. Itu waktu itu aku lagi banyak tugas, terus akhirnya aku begadang. Nah, udah selesai tuh tugasnya, aku baru mau tidur jam 2 malam, tiba-tiba WA bisnisnya sering bunyi. Ada yang nanyain, Kak yang ini harganya berapa gitu kan. Aku kayak nggak mau jawab gitu, kayak ya lo ini capek banget ini udah jam 2 malam, dia nggak udah lihat jam juga lah gitu ya. Cuma kan namanya juga perintis gitu ya, jadi kayak ini kesempatan gak sih, aku kayak nggak mentingin yang lain, kayak ya udahlah coba aja dulu gitu. Terus ternyata pembelinya ini lumayan bawel gitu ya, banyak maunya. Terus akhirnya dia konsultasi doang itu sampai jam 4. Jadi tuh nggak tidur. Nggak jadi tidur tuh yang tadinya udah capek banget mau istirahat. Dan tahu dia pesen buat kapan? Buat jam 10 paginya. Tapi posisinya itu kakak ada? Maksudnya bahan-bahan masih ada? Ada, aku emang nyetok bahan di rumah. Iya. Nah terus udah beres konsultasi, akhirnya aku bikinin. Dia udah oke deh Kak yang ini aja gak apa gitu. Aku bikinin. Itu alhamdulillah jam 10 baru beres, karena dia mesennya dua bouquet gitu kan. Habis itu langsung dikirim kayak gosen. Terus habis itu aku tidur. Setelah jam 10 selesai itu baru akhirnya baru tidur. Oke. Nah tapi kejadian-kejadian kayak gitu ada sering atau cuma baru sekali itu aja? Baru sekali, yang jam 2 malam itu baru sekali sih. Tapi kalau misalnya nih kayak posisinya bentrok gitu Kak, kayak bener-bener kakak emang gak bisa nih, aduh kayak aku beneran gak bisa nih buka open gitu atau mengerjakan pesanan-pesanan, itu kakak pernah ada di posisi itu? Pernah. Kalau misalkan aku emang ngerasa kayaknya ini emang gak memungkinkan gitu. Lagi ujian gitu. Iya. Kalau lagi ujian sih karena jadwalnya ada jelas, jadi aku bisa bisa nih diterima gitu, ada bahannya juga. Cuma waktu itu aku pernah nolak tuh karena lagi hektik banget, dan saat dia misalnya tuh lumayan mepet, cuma nggak semepet yang tadi emang kayak 3 harian. Nah cuma di 3 hari ini aku emang lagi full banget, tiap hari pergi gitu. Terus kayaknya nggak bisa deh, dan kebetulan dia teman aku juga kayaknya nggak bisa deh, takutnya nggak memuaskan juga hasilnya. Akhirnya aku tolak, sorry banget ya nggak bisa gitu. Tapi dari apa namanya,
kesulitan-kesulitan kakak tadi, ada nggak kepikiran buat kayak, oh apa aku rekrut tim aja ya? Ada banget. Aku tuh kan sebenarnya walaupun nyoba-nyoba sampingan doang, suka-suka gitu jualannya, aku pengen banget belajar lebih dalam tentang si bisnisnya itu, terus tentang pemasarannya gitu-gitu kan. Terus aku baca beberapa buku dan emang di sarannya tuh buat bangun sistem, buat rekrut orang, jangan takut buat rekrut orang gitu kan. Terus setelah aku mau implementasiin ilmunya tuh aku malah ngerasa kayaknya ini masih bisa di-handle sendiri. Dan karena belum ramai. Iya, belum ramai banget. Belum seramai itu, takutnya aku ngerekrut orang ntar bayarnya. Aku bingung ini orang digaji pakai apa. Jadi kayak ya udahlah aku sikat sendiri aja. Gitu. Karena kan kalau ini sepemahaman aku aja kan, maksudnya kan kalau berbisnis apapun itu tuh ada nggak terus-terusan kayak rame terus kan, berarti pasti ada naik turunnya. Nah kalau misalnya, dan kita tuh nggak bisa mastiin itu kapan. Jadi kalau misalnya kayak kita nih udah ngerekrut orang dan ternyata kok malah sepi ya gitu, itu jadi pikir 2 kali ya. Aku mau nanya, ini pertanyaan lumayan agak penting sih kak. Berarti kakak kan memanfaatkan platform media sosial ya, digital. Nah itu kakak memanfaatkan platform apa aja? Untuk saat ini aku beneran baru pakai Instagram sama TikTok. Untuk e-commerce yang lain ada ketertarikan nggak, kayak mau di Shopee atau Tokopedia gitu? Sebenarnya aku udah bikin tokonya di Shopee. Oh gitu. Iya, cuma karena aku lebih suka jual tuh yang custom, dan sebenarnya kalau di Shopee kayaknya susah gitu. Oh iya, buat custom. Iya, tapi aku udah bikin untuk jual yang udah ada katalog pastinya gitu. Cuma sampai sekarang belum dilanjutin lagi, baru bikin tokonya aja. Yang aku mau tanyain juga kak, kalau misalnya jual di platform online gitu, itu tuh sistemnya kayak gimana kak? Maksudnya kayak misalnya nih ada uang masuk, nah itu tuh langsung ke rekening kita atau di hold dulu di e-commerce-nya gitu, gimana? Nah sebenarnya aku belum pernah nyoba dan nerima orderan dari si Shopee-nya itu, karena emang belum aku pasarin. Shopee itu beneran kayak udah aku baru bikin akun aja, belum aku pasarin. Cuma teman aku ada yang jualan udah seriusin di TikTok Shop, di Shopee gitu. Dia tuh bilangnya, dia ngajarin aku juga kan, gini Din, terus katanya nanti uangnya di hold dulu beberapa hari baru cair gitu katanya. Oh gitu. Tapi kakak juga sempat nanya nggak sih kayak ada potongan-potongan gitu nggak? Katanya kalau gitu? Iya, kalau di Shopee kena biaya adminnya gini-gini, jadi harganya harus dibedain. Iya benar-benar. Oh berarti kekurangan di e-commerce kayak Shopee, Tokopedia itu tuh dia pasti ada yang pertama dananya di hold dulu, terus juga ada potongan-potongan admin dan segala macam ya. Kalau sedangkan kakak pakai tadi Instagram juga. Nah kalau di Instagram itu lebih fleksibel kah? Fleksibel banget. Sebenarnya aku pakai Instagram buat branding, jualan tetap di WhatsApp ramenya. Terus kalau mau masarin yang lebih luas, aku ngonten di TikTok tuh. Oh gitu. Jadi buat Instagram dan TikTok itu buat pemasarannya ya? Iya benar. Oke, berarti itu ya, berarti kekurangan e-commerce itu ternyata setelah yang kita diskusi sama Kak Dini, ternyata ada potongan-potongan, ada admin dan segala macam, dan kena hold dulu gitu. Jadi ternyata media sosial seperti Instagram dan TikTok itu untuk pemasaran, dan berarti kan larinya langsung ke WhatsApp ya. Jadi terus langsung minta rekening gitu ya. Dan itu tuh lebih fleksibel sobat. Jadi nggak ada potongan biaya admin, nggak ke hold, dan langsung masuk ke rekening sendiri ya. Bener. Kayak gitu. Tapi ada nggak, kakak pernah nggak sih coba jualan offline, misal kayak di bazar-bazar gitu? Pernah? Oh gitu. Sekali. Jadi waktu itu fakultas aku lagi ngadain event khusus satu fakultas doang. Sebenarnya acara kecil, cuma kayak justru kecil itu gratis buka boothnya. Iya benar-benar. Terus aku ikut daftar, ini gimana kalau daftar bayar gak gitu kan. Terus temen aku, enggak Din, gratis, daftar aja gitu. Terus aku udah ikut, udah siapin segala macem. Pas hari H aku nanya, ini yang buka booth berapa gitu. Terus temen aku bilang, cuma lu doang. Cuma aku doang yang jualan. Cuma kayak dari situ jadinya ramai. Iya ramai, mereka fokusnya sama booth aku doang kan. Bener-bener. Mana itu udah aku hias pol-polan gitu kan, udah ada taplaknya, segala macam, poster, banner aku udah siapin. Ternyata emang aku doang yang jualan gitu, tapi
jadinya teman-teman emang udah pada tahu sih kayaknya, oh Dini yang jualan bunga gitu. Menurut kakak pemasaran yang tadi kan kayak posnya di situ kan kakak juga oh ini nih Dini nih yang jual bunga, oh berarti mereka nih anak-anak fakultas kakak terutama tahu, jadi kayak kalau mau beli bunga ke Dini itu pemasarannya menurut kakak lebih mudah menjangkau konsumen itu dari offline atau online? Kalau menurut aku setelah nyobain dua-duanya itu belinya tuh banyakannya dari offline. Kayak mereka dari lihat mulut ke mulut gitu ya? Enggak, maksudnya aku lagi jualan di sini, mereka lihat langsung beli. Itu lebih cepat banget, kayak bisa laku berapa gitu, berapa 10, 20 gitu-gitu kan. Kalau online lebih enak menurut aku buat branding. Jadi kayak teman-teman tahu oh berseri gitu kan. Pada nyebutnya, oh berseri punya Dini jualan bunga ini gitu. Kalau misalkan offline mereka cuma tahu ih bunganya lucu, udah mereka nggak tahu berseri. Iya bener-bener. Kalau misal di online kan ada namanya, ada video-videonya juga kan ya Kak. Oke, jadi gitu sobat. Jadi kita platform digital itu benar-benar bisa dimanfaatkan sepositif mungkin. Bahkan untuk Gen Z yang mau melakukan hal-hal yang lebih positif kayak Kak Dini ini, dan benefitnya juga sangat banyak ya kan. Yang pertama mengasah skillnya, terus juga belajar berbisnis, dan juga yang pasti ada pemasukan tambahan untuk ya namanya Gen Z kan kita keperluannya banyak ya Kak Dini gitu. Jadi dan gak menutup kemungkinan juga kalau dari merintis bisnis kecil-kecilan ini bisa berkembang nantinya. Amin pengen banget gitu sobat. Jadi kita jangan, maksudnya sebagai Gen Z kita juga harus bisa mengambil sikap yang baik dalam dalam terdampak arus globalisasi digital gitu. Jangan sampai kita malah yang dimanfaatkan nih sama globalisasi digital sekarang, tapi kita juga bisa memanfaatkan globalisasi digital dengan hal yang lebih positif seperti Kak Dini ini. Ada pesan-pesan untuk sobat misalnya follow? Boleh banget dong Kak Dini. Oke, boleh. Mungkin teman-teman, sebenarnya aku targetnya emang orang Jabodetabek karena lebih gampang ngirimnya. Mungkin kalian boleh yang mau ngasih hadiah buat orang tersayang tapi yang spesial gitu, lebih otentik, lebih berseri, bikin kalian berseri-seri. Mungkin kalian boleh ceki di Instagram dan TikTok, namanya Kembang Berseri, gak pakai titik, gak pakai underscore. Itu aku juga suka konten di situ. Mungkin kalian boleh follow. Kalau mau bikin hadiah boleh banget di order teman-teman. Di order ya teman-teman. Oke, terima kasih Kak Dini, terima kasih sobat ISIP yang udah nonton Hai Podcast kali ini. Jangan lupa di like, di komen, dan kalau mau tanya-tanya boleh banget ditulis kolom komentar di bawah. Jangan lupa saksikan another Hai Podcast lainnya. Terima kasih.